5 tanda ibadah sholat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera cek sholatmu. Cek sholatmu. Apakah sudah tepat sesuai sunnah Rasulullah SAW? Berikut 5 tanda sholatmu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu bahwa sholat yang benar dan tepat yang bisa mendatangkan 5 manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak menjauhkan pelakunya dari perbuatan buruk dan mungkar. Jika seseorang sholat tapi masih melakukan perbuatan maksiat seperti korupsi, membunuh, berzina, zalim pada orang lain, berarti sholatnya ada yang tidak tepat. Seperti kita ketahui, sholat merupakan tiang agama, karena sholat merupakan amalan yang paling pertama ditanya oleh Allah di hari penentuan kelak. Kualitas iman seseorang dalam Islam dapat diukur dari komitmennya terhadap pengamalan ajaran yang ada, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Nah, sholat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Namun lebih daripada itu, sebetulnya sholat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman. Karena sholat merupakan tiang agama. Begitu pentingnya kedudukan sholat dalam syariat Islam, sehingga sholat menjadi kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan setelah seorang muslim mengakui kebenaran atas keberadaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mampu menyelami maknanya. Sekurang-kurangnya ia akan merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Lantas, seperti apa tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut tanda-tanda yang mengisyaratkan diterimanya sholat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan mengenai orang-orang yang diterima sholatnya. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan menerima sholat dari orang yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup sholat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Secara umum dapat dijelaskan, Nabi mengatakan, jika sholatmu baik, maka baik pula seluruh amalan lainnya. Begitu pula sebaliknya. Siapakah hamba yang sholatnya diterima? Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, buah karya Al-Hafiz Zakiyuddin Al-Munziri, ada keterangan sebuah hadis qudsi. Di dalamnya, Allah menjelaskan tentang siapa sajakah di antara hamba-hambanya yang sholatnya akan diterima. Di antaranya adalah 1. Allah berkata, aku terima sholatnya seseorang yang ketika ia sholat, ia tawadu atau merasa kecil di hadapan kebesaranku. Dari ketawaduannya inilah akan memunculkan kehusuan. 2. Orang yang tidak menyombongkan diri terhadap sesama. 3. Mereka yang tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan. 4. Mereka yang menggunakan waktu siang untuk terus mengingat Allah. Berzikir di sini berarti merasakan Allah selalu berada dekat dalam hidupnya dan meyakini bahwa Allah selalu memonitor setiap gerakannya. 5. Mereka yang cinta kepada fakir miskin, ibnu sabil, para janda-janda tua, dan peduli kepada mereka yang tertimpa musibah. Sebaliknya, siapa saja golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ciri-cirinya. 1. Lelaki yang sholat sendirian tanpa membaca sesuatu. 2. Lelaki yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. 3. Lelaki yang minum arak tanpa meninggalkan taubat. 4. Lelaki yang menjadi imam padahal orang yang menjadi makmum membencinya. 5. Lelaki yang melarikan diri dari rumah tanpa izin kedua ibu bapaknya. 6. Perempuan yang suaminya marah atau menegur kepadanya lalu si istri memberontak. 7. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim serta menganiaya. 8. Perempuan yang tidak menutup auratnya. 9. Orang yang suka makan riba. 10. Orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nabi bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat menahan dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya sholatnya itu hanya menambah kemungkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab.